semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, it's Wirda Mansur. Alhamdulillah senang banget karena akhirnya gue bisa kembali bikin konten ngaji bareng Wirda di penghujung Ramadan kali ini. Nah pas banget nih teman-teman, di 10 malam terakhir mudah-mudahan semua ibadah kita diterima sama Allah dan kita makin cakep, makin keren, dan makin rajin ibadahnya. Gak hanya ketika bulan puasa aja, tapi sampai seterusnya insya Allah. Oke, kali ini insya Allah gue akan ngebahas satu tema yang udah banyak banget minta gue untuk bikin. Itu gak jauh-jauh tentang gimana sih Wir caranya supaya gue tuh cepet kaya gitu. Gimana caranya gue punya rezeki yang banyak. Karena jujur teman-teman, pastinya kita membutuhkan rezeki kan dalam bentuk apapun. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan rezeki? Apakah cuma tentang harta? Apakah cuma tentang uang? Apakah cuma tentang kekayaan? Enggak juga teman-teman. Jadi bentuk rezeki itu ada banyak sekali. Ada kesehatan, ya kan? Itu penting, karena buat apa kita punya uang banyak gitu kan tapi gak sehat. Ya mendingan, gue sih mendingan kaya raya dan sehat daripada kaya raya terus gak sehat gitu kan. Jadi penting banget, kesehatan juga termasuk bagian dari rezeki. Kemudian apalagi? Punya keluarga, itu juga bagian dari rezeki. Punya sahabat, punya teman, punya saudara, itu juga part of rezeki atau bagian dari rezeki. Nah sebenarnya teman-teman, soal rezeki juga tergantung bagaimana kita mau mendefinisikannya. Contoh misalkan, hal-hal sederhana saja bisa menjadi rezeki buat kita. Misalkan nih kayak gue bisa ngomong, menurut gue ini sebuah rezeki atau anugerah. Karena banyak juga kan di muka bumi ini sebagian orang yang mohon maaf gitu ya, tidak diberikan kemudian akses, tidak diberikan kesempurnaan bisa ngomong dan segala macam gitu. Atau bahkan ketika kita sedang sakit gigi, sakit kan kalau ngomong nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Atau apalagi contohnya misalkan kita lagi sariawan, pastinya juga nggak nyaman buat ngomong. Jadi menurut gue apapun itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan bagaimana sih bentuk rezeki tersebut gitu. Nah contoh apalagi misalkan kita masih bisa bernafas hingga detik ini, itu juga bagian dari rezeki. Artinya apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi kita bisa melihat gitu kan, itu juga sangat-sangat bagian dari rezeki. Betapa kita harus bersyukur nih teman-teman. Karena dengan kedua bola mata yang diberikan sama Allah, kita bisa melihat indahnya dunia, bisa melihat keindahan ciptaannya Allah. Maka balik lagi, rezeki itu bagaimana kita mengartikannya. Sekarang udah paham kan rezeki itu apa ya? Jadi gak cuma gini loh, jangan sampai karena kita gak punya satu hal, kita jadi mengabaikan 10 hal yang kita punya. Gara-gara kita punya satu kekurangan, kita mengabaikan 10 kelebihan yang kita punya. Makanya dari itu ya, kenapa gue pengen ngebahas soal ini. Tapi tetap aja teman-teman, gak munafik lah kita sebagai manusia, sebagai millennials terutama, atau ada yang baru menikah atau yang sudah menikah gitu ya, lalu mengalami yang namanya keterpurukan dalam ekonomi. Pasti sedih banget gitu kan. Pasti sedih banget rasanya gak punya uang, tapi di satu sisi kebutuhan lagi banyak banget. Gak punya uang, tapi kita lagi bener-bener mendesak, lagi bener-bener pengen sesuatu, lagi bener-bener mau beli sesuatu, mau punya sesuatu. Pasti rasanya sangat sedih, apalagi bila kita memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan orang lain. Contoh misalkan seorang anak yang bekerja gitu kan, pengen menafkahi keluarganya gitu, pengen menafkahi orang tuanya, pengen ngasih rezeki lebih ke orang tuanya. Atau misalkan seorang ayah ya kan yang banting tulang, pengen menghidupi, mencukupi anak-anaknya, kemudian istrinya juga gitu. Jadi pastinya kita sangat membutuhkan rezeki dalam bentuk uang. Nah pertanyaannya ya kan sekarang, bagaimana caranya Wir supaya gue bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah? Nah gue juga mau tahu sebenarnya caranya gimana sih. Gimana sih caranya supaya kita punya banyak uang gitu kan, punya banyak uang, bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, itu gimana caranya gitu loh. Nah untuk itu maka
gua akan mengajak teman-teman semua untuk menggali dan mencari tahu gimana caranya supaya kita bisa mendatangkan rezeki atau mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu seperti biasa, nggak afdol di ngaji bareng Wirda kalau benar-benar nggak ngaji. Jadi kita akan benar-benar ngaji. Nah, di sini gue akan minta teman-teman silakan ambil Al-Qur'an ya, atau nanti dari kakak editor di sini akan munculin ayatnya. Jadi kalian bisa langsung lihat di layar aja. Gue akan ngajak kalian jalan-jalan buka Al-Qur'an ke surat Hud, ya kan? Ke surat Hud ayat 6. Ya, jadi teman-teman bisa silakan lihat Qur'annya, surat Hud ayat 6. Oke, di sini gue akan baca sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, gue juga akan baca ini artinya supaya kita semua sama-sama paham kan. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata atau kitab yang disebut Lauh Mahfuz. Artinya apa teman-teman di sini? Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita tidak punya pekerjaan lalu kita tidak punya rezeki. Kita juga gak perlu khawatir ketika di depan udah ada orang nagih-nagih, ketika di depan udah ada deadline, udah ada tunggakan gitu kan, udah ada kewajiban untuk bayar, tapi saat ini masih belum ada uangnya. Kenapa? Karena seperti yang Allah bilang, tidak ada satupun makhluk bernyawa atau bergerak di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Termasuk hewan, tumbuhan, ya kan, dan segala jenis ekosistem yang ada di muka bumi ini, semua sudah dijamin gitu loh sama Allah rezekinya. Bahkan Allah tahu tempat nyimpennya di mana. Allah tahu gitu ya tempat naruh duitnya di mana gitu. Bahkan Allah tahu gitu apapun yang ada di yang disembunyikan maupun yang ditampakkan gitu. Karena di sini kan semuanya kata Allah udah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi rezeki kita, kemudian kematian kita, ya kan, kehidupan kita itu sudah tertulis dalam satu kitab yang bernama Lauh Mahfuz. Tapi gue akan lebih menekan kepada sini, kepada konteks yang Allah tuh menjamin rezeki kita. Betapa banyak teman-teman orang-orang yang khawatir menghadapi hari esok karena masalahnya di masa lalu, karena persoalannya di masa kini. Dia tidak begitu berani menatap masa depan. Kenapa? Karena dia ngerasa, oh kayaknya gue gak bisa menghadapi ini semua. Kayaknya gue gak bisa mencukupi apa yang harusnya gue cukupi. Kayaknya gue gak bisa. Kayaknya gue begini, kayaknya gue begitu. Padahal asalkan dia mau ngaji dan dia mau nyari tahu, pastinya untuk seseorang yang sedang menghadapi kesulitan seperti itu, mendapat ayat seperti ini menurut gue sangat-sangat menyenangkan hati gitu. At least ada harapan gitu yang masih bisa kita tanamkan terhadap diri kita, hati kita, dan juga keyakinan kita. Oke, selanjutnya gue mau ngajak kalian jalan-jalan lagi, ya kan? Tadi surat Hud ayat 6, sekarang gue pengen ngajak kalian jalan-jalan ke surat At-Talaq ayat 3. Ini juga suratnya populer banget ya teman-teman. Bisa dilihat di layar video ini juga ada insyaallah. Surat At-Talaq ayat 3. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir.
Artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Artinya apa? Menurut gue ayat ini sangat-sangat menenangkan hati gue ketika gue ngerasa keperluan gue banyak banget, ya kan? Gue punya karyawan, gue harus mencukupi karyawan gue punya utang perusahaan, kemudian gue punya banyak banget itu kan, gue mau bikin produk, gue mau mengembangkan produk, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu, pastinya membutuhkan modal yang banyak, ya kan? Tapi di sini gue nggak usah pusing-pusing. Kenapa? Karena Allah sudah lagi-lagi menjamin. Kata Allah apa? Allah itu ngasih rezeki dari tempat, dari bentuk, dari arah yang kita mungkin gak pernah sangka-sangka. Makanya gue dari dulu sering banget bilang gitu kan, kita harus mempercayai segala tikungan-tikungan yang ada dalam hidup. Bisa jadi sesuatu yang kita benci saat ini menjadi jalan menuju kita mencapai apa yang kita pengenin gitu loh. Kayak dulu nih, gue bukan benci sih sebenarnya, gue kayak males gitu ngapalin Quran. Ngapain sih ngapalin Quran, dipikir-pikir gitu kan, mendingan gue main-main aja. Ngapain sih gue kudu ngaji, mendingan gue ya have fun aja. Awalnya gue sempat membenci itu, tapi ternyata hidup gue berubah karena dari situ gitu loh. Karena dari keberkahan tersebut yang mengantarkan gue menuju peluang-peluang dalam hidup. Akhirnya gue bisa bikin ini itu, gue bisa punya usaha ini itu, gue bisa punya prestasi ini itu gitu loh. Jadi teman-teman juga harus berkeyakinan penuh bahwa Allah akan mencukupi apa yang menjadi tanggungan kita. Dan di sini Allah sendiri yang bilang gitu, Allah itu melaksanakan urusannya. Artinya dia nggak mungkin ingkar janji, dia nggak mungkin ngenunda, dia nggak mungkin ngepospon, dia pasti tepat janjinya karena Allah sendiri yang bilang gitu kan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya gitu. Dan setiap manusia itu sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Seperti itu. Nah, kita kan sudah belajar ini teman-teman. Kita sudah belajar bagaimana Allah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, tapi juga tumbuhan, hewan, dan segala ekosistem yang ada. Oke, kita sudah belajar caranya, kita sudah belajar bagaimana Allah memberikan rezeki, menjamin rezeki. Itu cuma sebagian ayat aja ya, belum ada apa-apanya. Ada banyak banget ayat-ayat yang menjelaskan tentang rezeki di dalam Al-Quran. Tapi itu sebagai gambaran aja kepada teman-teman untuk don't worry, be happy. Jangan sedih, jangan khawatir, dan kita harus bahagia. Berbahagialah dengan janji-janji yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Selagi yang janji itu Allah, maka pasti kita akan terjamin. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah konkret gitu kan. Biasanya teman-teman udah pengen, pokoknya apa nih amalan yang harus gue lakuin supaya gue bisa cepet-cepet dapat duit gitu kan. Oke. Caranya tuh ada banyak banget teman-teman. Pertama ya, yang paling kita tahu dan paling terkenal yaitu adalah dengan cara bersedekah. Bisa dengan bersedekah. Karena di Quran juga Allah menjamin siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, Allah akan mengembalikannya sampai bahkan 700 kali lipat hingga tak terhingga. Artinya jalan pintas kita bisa menuju kekayaan, salah satunya bisa dengan bersedekah. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua dengan baca amalan-amalan aja. Misalkan kita baca zikir. Ini zikir yang sering nenek gue almarhumah kasih tahu ke ayah gue dan juga ke gue sendiri, yaitu baca zikir ya Fattah ya Razak. Wahai Allah yang maha membuka pintu rezeki gitu. Ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, baca 100 kali sehari. Kemudian seperti yang sama-sama kita mungkin udah pada kenal, gerakan W30H, baca surat Waqiah 30 hari gitu kan. Karena itu suratnya terkenal fadilahnya sebagai surat pembawa rezeki gitu. There are so many ways ya, ada banyak banget cara-cara yang teman-teman bisa aplikasikan untuk menuju ke lapangan rezeki ini gitu. Kemudian apalagi berbuat baik sama orang. Ini jarang banget ya, kadang-kadang kan masih banyak orang-orang yang sangat individualis gitu. Jadi dia gak memperdulikan temannya, kerabatnya, sahabatnya. Padahal semakin banyak kita menebarkan kebaikan sama orang, ya semakin banyak rezeki kita bakalan ada gitu. Karena kan perbuatan baik itu pastinya akan mencari pelakunya lagi.
Begitu pula dengan kejahatan. Kemudian apalagi? Nah, bukan berarti nih teman-teman ketika kita berkeyakinan Allah sudah menjamin rezeki kita lalu kita tidak bekerja, lalu kita tidak berusaha, lalu kita tidak berikhtiar. Bukan berarti rezeki akan datang begitu aja ketika kita males-malesan, ketika kita tidak ngapa-ngapain. Nggak mungkin gitu kan. Semua itu ya S dan K gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang berusaha, dia yang akan berhasil ya. Walaupun memang semua rezeki sudah dijamin sama Allah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menambah porsi rezeki yang Allah tetapkan. Boleh nggak kita minta Allah tambahin? Boleh banget lah. Dengan cara apa? Ya kita berbuat yang lebih daripada yang lain. Misalkan mungkin buat teman-teman nih yang misalkan zuhurnya cuma 4 rakaat gitu kan, kita zuhurnya 8 rakaat gitu. Kok bisa zuhur 8 rakaat? Ya iya, karena kita di depan 2 qobliyah zuhur, habis itu ba'diyahnya 2 jadi 8 gitu. Atau misalkan teman-teman yang lain mah pada nggak duha tapi kita duha, yang lain pada nggak tahajud tapi kita tahajud gitu. Maka ketentuan nambahnya porsi rezeki insya Allah akan berlaku buat kita. Jadi bukan berarti kita itu dijamin sama Allah kemudian kita tidak bekerja dan kita jadi malas-malesan ya, nggak begitu. Karena seperti yang Allah bilang juga, Allah tidak akan merubah suatu hamba, suatu kaum kecuali dia merubah sendiri gitu loh. Jadi kalau kita pengen sukses sih kita harus merubah diri kita, mindset kita, kemudian cara attitude kita, behavior kita, cara kita bekerja harus jauh lebih rajin daripada sebelumnya, usahanya harus lebih keras daripada sebelumnya. Dan yang bisa kalian lakukan ya gabung di Millennial Anti Bokeh dong pastinya. Gabung di MAB itu bisa menjadi jalan kebaikan juga buat kalian dapat penghasilan ya kan. Kapan lagi gitu loh dapat komisi bisa sampai jutaan rupiah gitu kan. Nah teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang MAB di IG-nya @millennial_anti_bokeh. Cia promosi ya kan. Oke, teman-teman, tadi kita udah belajar ya bentuk rezeki itu seperti apa, jaminan Allah terhadap rezeki seperti apa, sampai ke tahap gimana caranya. Nah, satu lagi nih, ketika kita sudah tahu semuanya, bagaimana cara mempertahankan? Nah, asli ya teman-teman, gue pernah ada di satu momen dapat uang yang begitu banyak tapi habis dalam waktu begitu singkat. Rasanya jelek banget. Pastinya kita pengen kan punya ketahanan atau pertahanan gitu dalam rezeki. Ya kan, gimana cara mempertahankan dan melipat gandakan rezeki? Karena kan manusia nggak ada habisnya gitu ya, nggak ada puasnya, pasti kurang terus. Oke. Kalau gitu kita akan belajar, sekarang kita akan balik lagi ke Quran, kita buka lagi jalan-jalan. Kali ini kita akan pergi ke surat Ibrahim ayat 7, oke? Surat Ibrahim ayat 7. Oke, gue akan bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur, maka pasti azabku sangat besar. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah mengetahui caranya, sudah mendapatkan rezekinya, untuk mempertahankan dan melipat gandakannya adalah dengan bersyukur. Karena sesuai yang Allah bilang, kalau kita bersyukur nanti makin ditambah. Tapi kalau sebaliknya kita ngerasa kurang mulu, ya kan? Gak pernah bersyukurnya, ngeluh mulu, ngeles mulu, apalagi kita juga kurang ibadahnya, maka ya yang sebaliknya akan terjadi. Bukannya dapat rezeki malah dapat musibah, dapat azab. Ya jangan sampai kita sampai dapat teguran seperti itu dari Allah. Nah ini kasusnya banyak banget teman-teman ya kan. Kita sering banget ngelihat ada artis yang begitu terkenal, tiba-tiba dalam puncak kejayaannya harus mendekam di balik sel karena narkoba. Atau ada seorang kaya raya gitu ya, tiba-tiba dibunuh atau terbunuh gara-gara kalah judi atau gimana, atau bunuh diri dan segala macam. Kalau kita lihat gitu ya, padahal mereka kurang apa gitu kan, popularitas punya, harta punya, tapi ya mungkin balik lagi di samping ini tentang kesehatan mental ya, kita nggak pernah tahu orang punya
masalah apa. Tapi intinya kalau kita bersyukur, Allah pasti akan melipat gandakan rezeki untuk kita semua. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di ngaji bareng Wirda kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan banyak yang kurang. Gue juga pengen ngucapin minal aidin wal faizin kalau kalian nonton ini sebelum lebaran. Tapi kalau setelah lebaran ya udah, tetap aja sama aja. Jadi mohon maaf lahir dan batin juga buat teman semua yang ada di rumah. Jangan lupa kepoin IG-nya @millennialantiboke dan join di MAB. Kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.